أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, para ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa hadir berjamaah subuh dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita setengah jam ini paling lama, mudah-mudahan tidak sampai. Topik kita subuh ini adalah menikmati hidup dengan 6M. Menikmati hidup dengan 6M. Murah dan mudah. Menikmati hidup dengan 6M. Mengapa hidup harus dinikmati? Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Semua yang ada di bumi ini diciptakan Allah untuk kamu sekalian. Jadi untuk kita. Untuk dinikmati. Ayat lain mengatakan Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian tuh yuri bikumul usra, hidup gampang. Tidak sulit, tidak susah, tidak sambat. Wala yuridu usra, dan tidak ingin kalian hidup susah. Allah setelah menciptakan bumi dan isinya untuk kita menyatakan Allah ingin kalian hidup itu gampang, tidak susah, tidak mengeluh, tidak sambatan. Kita nikmati. Orang sambatan itu dititeni sama kawannya dari jauh. Sing itu yang sambat teko lho, delon. Nah, datang sambat tuh ya, bener sambatan ya. Kita jangan suka mengeluh, karena mengeluh itu menderita. 6M. M pertama supaya bisa menikmati hidup. M pertama menjaga kesehatan. M pertama menjaga kesehatan. Agama menetapkan, Abi Abbas sekolah, qala Rasulullah sallallahu lirajulin wa ya'udu iktanim khamsan qabla khamsin. Hadis sangat populer dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda waktu menasihati pada seorang sahabat, iktanim khamsan qabla khamsin. Hadis sangat populer ini. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Pertama, sababaka qabla haramika. Perhatikan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihhatika qabla sakomika. Perhatikan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Nah ini, kita disuruh menjaga kesehatan. Yang pertama tadi, jaga kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Lebih-lebih pada masa pandemi seperti ini, kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Apalagi yang sudah lansia seperti saya ini. Saya ini sudah 68. Nah, katanya orang yang lanjut usia itu dicari sama corona katanya ya. Jaga sehatmu sebelum datang
sakitmu. Yang ketiga, wanginaka qabla fakrik, dan kayamu sebelum jatuh fakir. Mumpung kamu punya, perhatikan, jaga, manfaatkan. Yang keempat, wa faraghuka qabla saghlik, dan longgarmu sebelum datang sibukmu. Longgarmu sebelum datang sibukmu. Yang kelima, wa hayatuka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang masa matimu. Yang pertama, menjaga kesehatan itu melaksanakan pesan Rasulullah, wasihhataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum sakitmu. Tapi sehat itu kan sehatnya orang tua dengan sehatnya anak muda itu kan beda. Kalau orang tua sehatnya tidak betul-betul sehat sebenarnya, karena sudah tua. Karena itu ada pesan paguyonan, sungguh-sungguh itu. Orang kalau dia usianya 60 tahun, itu 60 tahun ke atas, termasuk saya 68 ini, dihinggapi B12. B pertama, botak. Kalau sudah umur 60 tahun ini botak. Tidak tahu, dulu rambut yang tebal itu hilang dengan sendirinya, tanpa terasa ya. Botak. B kedua, habis botak, bogang. Bogang itu ya gigi yang lepas ya, lepas. Orang kalau giginya lepas banyak, kalau ngimami soro itu apa, berobos terus, walau bolin, tidak bisa. Menisrot ngowos, menisrot ya. Kalau tidak, jadi gigi itu tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk ngaji, untuk menahan biar artikulasi jelas ya. Bilang shin, apalagi shin ya, shin besar, shin kecil aja susah. Botak, bogang. Untung ada gigi palsu ya, untung itu, untuk memperbaiki yang sudah lepas itu, biar kalau ngimami jelas, biar kalau bicara dengan cucu tidak kan kecemut gak karuan gitu ya. B ketiga, bingungan. Orang tua itu bingungan. Lalian, bingung. Itu harus diterima dengan baik. Memang wayaku bingung, kelupaan. Kalau nemen malah lewes pekun, itu rumahnya sendiri lupa. Apalagi pekun tapi sehat, susah di anaknya. Keluar rumah, pergi, gak bisa balik. Nah, susah itu. Lupa mana rumah saya, kok bodoh kabeh. B keempat, budak bingung, budak bogang bingung. B keempat, belereng. Belereng itu ya moto sudah kabur ya, kabur. Ada yang kabur karena plus, ada yang kabur karena ada katarak, macam-macam lah. Saya ini sudah kabur katarak, operasi untungnya terang kembali ya. Operasi katarak sekarang tidak sampai 15 menit sudah selesai. Operasi, pulang, besok dibuka, terang. Alhamdulillah, kemajuan kedokteran ya.
B kelima budak. Budak itu ya. Budak itu saya 68 mengalami semua itu, termasuk budak ini. Intel TV gak banter, gak pada jelas. Orang lain bilang dia banter ya, saya bilang biasa. Ya kan budak itu. Rahmat Allah dicabut sedikit demi sedikit ya. Itu isyarat kita segera kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah usianya 63 tahun Hijriah. Kalau jadikan Masehi mungkin 62. Yang sekarang sudah 62, siap-siap aja. Apalagi yang lebih seperti saya ini, sudah lebih 6 tahun, harus lebih siap lagi. Tapi mati kan bukan karena umur ya. Ada yang mati muda, bukan karena sakit, ada yang mati sehat. Kawan saya banyak yang mati di lapangan tenis. Kurang sehat atau pemain tenis, mati. Tidak pakai sakit. Kita harus siap-siap itu ya. Rasulullah 62. Yang sekarang 62 mungkin besok lusa, apalagi yang lebih itu kasih sayang Allah pada kita ya, kasih sayang Allah. B yang keenam, habis budak bungkuk, gegere ku melengkung ya. Saya belum, tapi merasa tidak lama akan bungkuk juga bungkuk. B yang ketujuh, orang tua itu kalau tidak pendiam, bisu, ya bawel, banyak ngomongnya orang tua. Sampai putune kadang-kadang sambat, cerita ya, masa lalunya nenek kakek itu diulang-ulang terus. Sing ngrungokno harus bosen, sing cerita saya semangat ya. Ping piro iki? Ping 13. Lah iya, semangat ya. Banyak bicara, bawel. B yang ke-8, beser. Beser, daya tahan kandung kemih itu lemah. Ibarat kendaraan wis kanggo 28 tahun ya sekrupe kendor kabeh. Jangan dimarahi. Orang tua yang beser jangan dimarahi. Lek dimarahi beser itu tambah banter. B yang ke-9, buyuten itu goyang tangannya ya. Lek ngesoi ngesoi tendok gelas gitu, karet-karet goyang sendiri. Nggawa piring lugur pecah. Kadang anak-anaknya tidak paham itu, marah. Ibu mesti pecah piringnya, sentek loro lho Bu. Sebenarnya itu tak ganteni piring sengnya. Nolong saya. Biyen awakmu iku, kata ibunya dalam hati, gak lurus yang kepecahno cingkir karo piring 10 lebih, gak tau muring-muring aku. Saya kan pecahno loro ganti seng. B yang ke-10, bau. Karena kulitnya kendor, lek bolot 3 bata resik, bau. Karena itu kain-kain untuk orang tua memang sebaiknya yang tidak gampang bau. B11, gampang bedegelen, kalau ke belakang susah. Terakhir yang ke-12 itu bokek. Bokek itu tidak punya uang ya. Orang tua tidak punya uang, wis pensiun, kalau ben pegawai. Kalau tidak pegawai ya sudah tidak bisa cari nafkah. Anaknya yang harus tahu diri itu.
kasih orang tua uang. Nah, yang muda-muda ya. Orang tua itu kalau minta tidak kewetu pada anak, tidak kewetu. Maunya memberi terus. Gak ada duit menang. Jangan anak bilang, lah bapak tidak pernah minta, jangan nunggu minta. Itu tidak untuk dia sendiri. Mungkin ke masjid ingin masukkan kotak, cucunya datang ingin anak yang berbakti itu memberi uang pada orang tua sebelum diminta. M pertama menjaga kesehatan ya. Menurut Profesor Hong Xiu Guang, seorang ahli kesehatan pakar dari Cina, itu pertama menjaga kesehatan itu olahraga dengan takaran pas. Olahraga, raganya diolah, digerakkan. Rumusnya yang pertama, olahraga yang pas itu rumusnya yang pertama, 3 kali setengah menit pertama. 3 kali setengah menit. Setengah menit pertama, kalau kita tidur, bangun, ngelilir, kata Profesor Hung ini, jangan segera bangun. Jangan. Tadi misalnya kita terlentang gitu ya, jangan terus ngelilir bangun, enggak. Disuruh nahan setengah menit. Setengah menit. Mungkin saya tidak paham ilmu kedokteran, mungkin biar darah itu beredar normal dulu ya. Bagi kita yang Islam, nunggu setengah menit itu bisa dimanfaatkan untuk berdoa. Doa bangun tidur. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatan wa nusur. Setelah itu bangun, duduk setengah menit. Yang kedua, setengah menit pertama ngelilir gak langsung tangi, isi dengan doa. Yang kedua, duduk setengah menit, tidak lama. Setengah menit yang ketiga, baru kaki itu menginjak lantai. 3 kali setengah menit. Setelah itu baru jalan. Jangan ngelilir bangun jalan sempoyongan itu. 3 kali setengah menit. 3 kali 30 menit yang kedua. 3 kali 30 menit. 30 menit pertama kalau pagi usahakan olahraga, digerakkan badan itu. Kita yang sudah tua, saya yang sudah 68 ini olahraganya jalan pagi saja setengah jam itu gobios, ringet itu. Jalan yang betul ya, agak cepet, bukan kayak ibu-ibu di mall gitu, melaku mandek, delok tas api mandek, delok rok api mandek. Itu 2 jam gak keringetan itu. Jalan yang agak jalan cepat, setengah jam sehat sudah. 30 menit pertama. 30 menit kedua, siang hari dianjurkan istirahat. 30 menit istirahat. Syukur kalau bisa tidur. Syukur kalau bisa tidur. Kalau kerja di kantor ya jangan, saya mau istirahat tidur, tidak bisa itu ya. Istirahat ya. Di kantor ada istirahatnya, bukan tidur tapi. 3 menit yang ketiga, sore hari habis makan jangan langsung tidur, digerakkan, apa jalan-jalan kecil, apa di rumah, di teras, di mana 30 menit. 1, olahraga dengan pas. Yang kedua, makan dengan ukuran pantas. Makannya harus ukurannya pantas. Apa itu? Makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenyang 70%, 80% berhenti.
Nah, kita yang tidak kadang-kadang lek kadung sarapan mangan enak selalu sawarke, nah itu tidak boleh. 70% berhenti. 3, tidak merokok dan tidak alkohol. Alhamdulillah kita semua tidak merokok, tidak alkohol. Yang keempat, hati tenang, jauh iri, tidak cemas dan tidak dendam. Nah, ini psikis ya, itu imun kita biar kuat, imun kita. Orang yang dendam itu hidupnya sumpek. Ya, kita terus saja ya. Tidak dendam, hati bersih. Kita sudah tahu ada hadis yang sering kali disampaikan. Suatu hari hadis Anas bin Malik, kunna jalasan Rasulullah SAW. Satu hari kami duduk dengan Rasulullah. Faqala, Rasulullah berkata, ini hati yang bersih ya. Faqala, Rasulullah bersabda, Jatru alaikumul an rasulun al-jannah. Perhatikan ya, sebentar lagi kata Rasulullah akan datang di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Fatalat min ansor tantif aghliyah tahu min wudu'i. Muncul pemuda Ansor yang tidak terkenal, bukan siapa-siapa. Jenggotnya basah oleh air wudunya, baru wudu. Kotala kona laifiyati simal, tangan kirinya bawa sandalnya. Nah, Nabi mengatakan itu dia calon penghuni surga. Wah, sahabat kalau ada orang calon penghuni surga, waduh, perhatiannya luar biasa. Besok Rasulullah berkata lagi, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Yang muncul anak kemarin itu. Anak kemarin itu. Hari ketiga Rasulullah bersabda lagi, akan datang di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Yang muncul anak itu lagi. Jadi berapa kali? 3 kali berturut-turut. Terus mengatakan akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Orangnya itu terus. Maka Abdullah bin Amr penasaran ya. Hebat sekali orang ini ya. Apa keistimewaannya? Maka dia bilang, saudara, saya ini sedang tidak baikan dengan ayah. Saya tidak mau pulang. Bolehkah saya nginep di rumahmu 3 hari? Silakan. Tidur di rumah orang ini, pemuda ini. Ingin nyelidiki apa hebatnya dia. Hari pertama, malam ke-1, Abdullah tidak tidur, ingin tahu apa yang dilakukan anak ini. Itu istimewa sekali. Anak itu siang bekerja keras mencari nafkah. Malam begitu tiba di rumah, orang saudara bilang bleksek. Begitu kepala diletakkan di bantal, amblas, bleksek. Sampai subuh, menjelang subuh baru bangun, ngelilir menjelang subuh. Abdullah, kok begini ya? Hari kedua, ini mungkin. Jadi tidak tidur Abdullah itu. Penasaran, ingin tahu apa hebatnya. Hari kedua diteliti lagi. Bleksek lagi. Tidak ngelir lagi sampai menjelang subuh. Bingung Abdullah, ya apa sih? Hari ketiga, 3 hari kan. Hari ketiga itu tengah malam, anak ini mulet, ngerti mulet ya? Mulet itu gini, mulet. Allah astagfirullah. Jadi ini Abdullah ini mungkin. Mari mulet turu maneh.
Waduh. Sampai pagi Abdullah pamit bin Amr ini, saudara terima kasih, saya mohon maaf saya kemarin dusta pada saudara itu. Saya tidak ada masalah dengan ayah saya, tapi saya penasaran. Tahu saudara, 3 kali berturut-turut 3 hari itu Rasulullah mengatakan saudara calon penghuni surga. Saya penasaran. Setelah 3 malam hidup saudara, ternyata saudara tidak ada apa-apanya. Bingung saya. Kata pemuda itu, ya memang saya tidak ada apa-apanya seperti yang kamu lihat. Pergi Abdullah dengan kecewa. Baru beberapa langkah dipanggil, Abdullah ta'al, sini. Faqala, anak berkata, ma huwa illa ma ra'aita, memang saya seperti kamu lihat, tidak ada apa-apanya. Ghaira anni la aju fi nafsi la khati minal muslimin agusan. Hanya saja saya menjaga hati saya, tidak ada rasa tidak enak kepada orang lain. Saya jaga, tidak ada rasa tidak enak. Wala aksatu ahadan ala khairin atau iyahu, dan saya tidak punya rasa iri, dengki pada orang lain yang lebih beruntung. Tidak punya rasa iri, tidak punya rasa tidak enak pada orang lain. Qala Allah mendengar itu mengatakan, hadzillati balagta bika. Itu saudara yang menyebabkan saudara pada kedudukan calon penghuni surga itu, menjaga kebersihan hatimu. Dan itu yang saya tidak bisa. Abdullah mengatakan, saya tidak bisa seperti saudara, tidak punya rasa tidak enak, tidak pernah rasa iri, tidak bisa saya. Jadi kalau kita bisa menjaga hati yang bersih, qalbun salim, insya Allah menjaga kesehatan. Kalau sudah dijaga tapi masih sakit, jenis wong tua ya, itulah cara Allah menghapus dosa kita. Sudah ikhtiar, sudah pakai masker, sudah cuci tangan, ternyata masih kena corona, ya sudah, itulah cara Allah menyayangi kita. Ma'min min sibadan saukatan famfaukuha, seorang muslim ditimpa gangguan semacam tusuk, duri atau yang lebih berat dari itu, illa kafrullah biasa sayyatihi kama tasadar fakuruka, maka Allah akan menghapus perbuatan buruknya dan digugurkan dosa-dosanya seperti pohon kayu menggugurkan daun-daunnya. Asal jangan menyalahkan Allah ya. Kalau kita masuk ke karang menjangan, sambatnya orang macam-macam. Ada yang bagus, Allah ya Allah, ada yang bengok-bengok. Coba saudara masuk ke bagian luka bakar, wah sambatnya. Ada yang sambat, ada yang meso, loro lu meso, masya Allah. M yang kedua, kalau tidak tutup ya sudah bersetengah 6. M yang kedua, melakukan aktivitas dengan khusyuk. Melakukan aktivitas dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khoshi'un. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Bukan hanya sholat, semua pekerjaan yang kita lakukan harus khusyuk. Harus khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Kalau rumusan paling sederhana, khusyuk itu kalau fisik kita dan pikiran kita berada di tempat yang sama pada saat yang sama. Sholat yang khusyuk, kita berada, fisik kita di atas sajadah, pikiran kita juga di situ, itu khusyuk. Kalau kita fisik di atas sajadah, pikiran gelayang dan dindi, eling pekerjaan, itu enggak, fisik dan pikiran tidak jadi satu.
Pekerjaan khusyuk, kalau kita bekerja ke kantor misalnya, pikiran kita di kantor, fisik kita di kantor, pikiran kita juga di kantor. Nah, itu khusyuk. Mengajar, guru, fisiknya di sekolah, pikiran juga di sekolah. Kalau fisiknya di sekolah, pikirannya ngelamun kemana-mana, itu tidak khusyuk. Apalagi mengeluh, jam piro ya? Oh masih jam 7 ya, mulainya sih suwe. Pikirannya gak khusyuk itu. Tidak suka pada pekerjaannya itu ya, tidak suka. Ada dua hal yang berpengaruh besar pada kehidupan kita. Pertama, punya pasangan hidup yang serasi. Nah, itu sumber ketentraman ya. Yang kedua, pekerjaan disukai. Mengapa? Karena kita ini sebagian besar waktu berada di dua tempat itu, di tempat kerja dan di rumah. Kalau di rumah tentram, di betul kerja senang, ya sudah, senanglah kita. Apa ada orang yang hidupnya sebagian besar tidak di rumah atau di tempat kerja, di pos? Tidak ada. Jadi mari kita nikmati pekerjaan kita, mari kita nikmati keluarga kita. Sudah 5:30, masih 2 ya. M yang ketiga, tidak usah saya terangkan, saya bacakan saja. M ketiga, mesra dengan keluarga. M keempat, mencukupi kebutuhan fisik minimal. M kelima, meningkatkan rasa syukur. M keenam, mengubah kata tetapi dengan meskipun. Nah, itu penjelasannya setengah jam lagi nanti. Sudah 5:30, kurang lebihnya mohon maaf, katanya paling lama 25 menit, sudah setengah jam tadi. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.